Agar proses pengoreksian selisih berjalan lancar, kita harus mengikuti 10 langkah sistematis berikut secara berurutan. Pertama, tentukan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi. Kedua dan ketiga, siapkan data saldo kas menurut buku internal sekaligus dari rekening koran bank. Keempat, bandingkan seluruh mutasi dari kedua sumber tersebut secara teliti, satu persatu. Kelima, catat transaksi yang belum dibukukan perusahaan. Keenam, catat pula transaksi yang belum diproses bank. Ketujuh dan kedelapan, susun lembar penyesuaian untuk saldo buku maupun saldo bank. Kesembilan, pastikan hasil akhirnya telah menunjukkan angka yang sama persis. Kesepuluh, akhiri dengan menyusun jurnal penyesuaian khusus bagi transaksi yang secara langsung memengaruhi pembukuan internal. Memasuki tahapan eksekusi rekonsiliasi, kita harus sangat cermat membedakan mana jenis transaksi yang memerlukan penyesuaian di buku perusahaan dan mana yang sekadar penyesuaian di sisi bank. Pada sisi buku internal, penyesuaian rutin biasanya meliputi pencatatan pendapatan bunga bank, biaya administrasi, biaya transfer, pendebetan otomatis, hingga koreksi atas salah catat oleh pihak perusahaan. Sementara itu, pada sisi bank, penyesuaian umumnya hanya bersifat sementara karena faktor jeda waktu. Ini mencakup setoran dalam perjalanan, cek beredar, atau koreksi kesalahan pihak bank. Apabila setelah seluruh penyesuaian ini dieksekusi, masih terdapat selisih angka, langkah investigasi lebih lanjut mutlak diperlukan untuk segera menemukan akar masalah utamanya. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana untuk menguatkan pemahaman. Pada akhir bulan, saldo kas buku menunjukkan 50 juta rupiah. Sementara, saldo rekening koran mencatat 52 juta rupiah. Dari selisih tersebut, kita telah menemukan 4 item penyesuaian. Pada sisi buku, kurangkan biaya administrasi 250.000 dan tambahkan pendapatan bunga 500.000 rupiah. Pada sisi bank, tambahkan setoran dalam perjalanan sebesar 3 juta rupiah. Lalu kurangkan cek beredar senilai 1.250.000 rupiah. Pola logika dasar ini sepenuhnya identik dengan kasus PT Sumber Pangan, CV Digital Solusi, serta Yayasan Cerdas Bangsa. Sebagai tahap akhir, kita wajib menyusun jurnal penyesuaian atas transaksi yang memengaruhi buku perusahaan. Perlu diingat, kita tidak membuat jurnal untuk setoran dalam perjalanan maupun cek beredar, karena keduanya telah tercatat secara internal. Mari kita perhatikan 4 format dasarnya. Untuk pengeluaran seperti biaya administrasi dan transfer, kita akan mendebit akun beban terkait, lalu mengkredit kas. Sebaliknya, untuk transaksi yang menambah uang, seperti pendapatan bunga atau penerimaan otomatis dari bank, kita mendebit akun kas, lalu mengkredit akun terkait. Langkah pamungkas ini sangat krusial guna menjamin bahwa saldo akhir pada sistem pembukuan kita benar-benar telah sinkron dengan realitas hasil rekonsiliasi bank tersebut.